situs-situs megalitik ini adalah warisan budaya masa lalu yang memiliki potensi yang sangat besar. Kita lindungi, kita kembangkan. Untuk apa kita kembangkan, yang kita manfaatkan. Selamat datang di Lembah Behoa Tampare. Yeay! Sekarang di hadapan kita ada salah satu contoh tinggalan megalitik yang sangat khas di Indonesia. Nah, di depan saya ini sekarang ada 2 buah kalamba dalam bahasa Lore. Itu fungsinya sebagai wadah penguburan. Kalamba yang besar ini memiliki 8 wajah ya, yang disebut motif hias antropomorfik yang menyerupai sosok manusia. Nah, kemudian ada yang polos, tidak memiliki ragam hias sama sekali. Nah, tentu ini bisa juga menjadi sebuah pengkajian fungsi dari kalamba yang memiliki hias maupun yang tidak memiliki hiasan. Jadi, bisa saja itu perbedaan stratifikasi dari sosok yang dikuburkan di wadah kalamba. Tapi yang membedakan di antara beberapa peninggalan megalitik itu ada tinggalan yang khas di suatu wilayah. Nah, misalnya kenapa salah satu peninggalan yang khas di Indonesia itu adalah di Sulawesi Tengah, di Lore atau di daerah sekitar Danau Lindu adalah karena ada beberapa tinggalan yang tidak ada di wilayah lain di Indonesia. Misalnya Patung Menhir, kemudian Kalamba. Nah, Kalamba itu di seluruh dunia hanya ada di 3 negara. Ada di negara bagian Assam, India, ada di negara Laos yang sudah menjadi warisan dunia di tahun 2018, dan di Indonesia. Nah, dan kalamba yang terbanyak adalah di kawasan megalitik Lore Lindu. Penelitian awal yang melaporkan adanya peninggalan megalitik di Sulawesi Tengah itu dimulai sejak akhir abad 19 dengan terbitnya sebuah jurnal dari tahun 1892. Nah, setelah itu banyak dilakukan penelitian, tetapi yang sifatnya deskripsi. Pengambilan sampel untuk penanggalan karbodating itu nanti dimulai sekitar tahun 2000. Nah, disitulah diketahui di beberapa situs di Lore ini, misalnya di Bada kita dapat angka tahun 2000 tahun, misalnya di Lembah Napu atau Pikarhua kita dapat 1500 tahun, di situs Pukekea ini hampir 3000 tahun, kemudian di situs Wineki itu data sementara dan kita masih uji terus hampir 5000 tahun atau 4000 tahun lebih. Nah, ke depan penelitian semakin intens, kemungkinan kita mendapat usia-usia temuan bahkan yang lebih tua lagi. Jadi sifatnya sekarang masih dalam proses penelitian. Kita mengembangkan teruslah metode-metode penelitian dengan melibatkan
para ahli dari semua ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya ahli arkeologi yang terlibat. Nah, terakhir kami mengundang ahli DNA dari kedokteran, pertanian, ya, geologi, dan tentunya kedepannya bisa lagi yang lebih luas lagi. Yang kita bisa ambil hikmah dari kita mengkaji peninggalan megalitik di Indonesia, khususnya di Lore ini, adalah kita bisa mendapat 3 aspek penting atau 3 nilai penting. Pertama adalah aspek akademis. Kawasan ini menjadi area penelitian untuk semua cabang ilmu pengetahuan dan sangat terbuka. Kemudian yang kedua adalah aspek strategis. Nah, aspek strategis adalah kita mempunyai budaya yang berbeda di Indonesia, sangat beraneka ragam. Tetapi kalau kita menelisik lebih jauh, lebih dalam dan lebih tua, kita punya akar budaya yang sama. Ini bisa menjadi strategi pemersatu integrasi antar suku bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dari aspek strategisnya. Nah, aspek praktisnya adalah mensejahterakan ekonomi kerakyatan, pemanfaatan kawasan megalitik untuk wisata yang berbasis budaya dengan melibatkan masyarakat sebagai stakeholder-nya. Yang paling penting adalah kita memakai konsep culture resource management. Nah, bagaimana kita memanage sumber daya budaya kita itu dengan melibatkan semua pihak dengan tetap menjaga konsep pelestarian. Nah, konsep pelestarian itu ada 3. Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan. Kita lindungi, kita kembangkan. Nah, untuk apa kita kembangkan, ya kita manfaatkan. Nah, konsep pelestarian ini harus kita jaga terus dengan tiga rencana aksi tadi. Jadi memang itu adalah tugas kita dari Dinas Kebudayaan. Salah satunya melakukan pembinaan kepada komunitas budaya, baik dari aspek kesenian, seni tari, seni gerak, kemudian yang berkaitan dengan adat istiadat. Ini wajib kami dari pemerintah daerah mendorong para komunitas atau lembaga-lembaga yang melaksanakan terkait dengan tugas-tugas kebudayaan. Karena kebudayaan itu sendiri kan tumbuh dia dari lingkungan masyarakat, tumbuh dari bawah, ya, tumbuh dari bawah dari masyarakat itu sendiri, yang sehingga keberadaan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan itu tentunya harus memberikan dukungan dalam perspektif pembinaan. Festival Tampolore ini atau Festival Budaya Tampolore ini adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk sama-sama melestarikan nilai-nilai tradisi yang sudah ada di masyarakat, yang sudah terbangun dan hidup di masyarakat. Nah, relawan orang dan alam ini salah satu lembaga yang mereka bentuk sendiri sebagai pelaksanaan program aksinya dalam bentuk festival hari ini yang kita saksikan bersama. Kami dari pemerintah daerah sangat apresiasi apa yang mereka lakukan. Kami hadir di sini tentunya merespon dan memberikan dukungan yang kuat kepada mereka dan terus berkembang. Gelaran ADWI ini menjadi bentuk apresiasi bagi masyarakat penggerak sektor ini. Saya Wulan dari Eksekutif Karaoke Bali mengucapkan selamat atas mengudaranya Jawa Post TV di Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya selalu Jawa Post TV. Kami menyampaikan kegiatan ini ke pemerintah karena kami berpikir bahwa kami tidak akan bekerja sendiri. Kami harus butuh banyak pihak
termasuk pihak swasta, pemerintah. Dan ketika kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah di provinsi, itu sangat responnya bagus, sehingga mereka juga akan membantu dan mendorong ini menjadi bagian yang inklusi ya di program-program mereka ke depan. Termasuk ada upaya nanti pencanangan 1000 megalit yang Gubernur Sulawesi Tengah itu sedang mendorong itu sehingga para pihak bisa berkontribusi lebih banyak. Ini yang kita harapkan. Jadi kami dengan pemerintah sangat erat berkomunikasi, utamanya dalam mendorong masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan mereka juga ya. Baik dalam sisi kebudayaan, pariwisata, ekonomi, dan pendidikan. Apalagi tempatnya menyimpan banyak kekayaan ya, banyak sumber-sumber yang mereka bisa jadikan untuk pendidikan, riset-riset, baik kebudayaan maupun ilmu pengetahuan. Tentunya akan memberikan dampak yang tumbuh. Ini yang kami harapkan bisa pemerintah juga mau mendorong ini menjadi event yang tetap. Pertanyaan adalah, apa langkah-langkah yang diambil oleh Ibu ada ceritanya? Jadi festival atau event Tampolore ini kalau saya lihat dia benar-benar organik, digagas dan diinisiasi oleh masyarakat, sesuatu yang menjadi kearifan lokal mereka, sesuatu yang sudah hidup di tengah-tengah mereka angkat menjadi sebuah atraksi, event atau festival. Dan ini menjadi salah satu atraksi yang punya keterkaitan yang sangat besar dengan diusungnya Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Kami dari Dinas Pariwisata tentu akan lebih mendorong dan mendukung lagi untuk festival-festival organik seperti ini. Misalnya kami bisa mendorong festival ini masuk di dalam Karisma Event Nusantara. Kami dari sisi pariwisata tentu akan mempersiapkan hal-hal yang terkait bagaimana agar supaya kunjungan daripada wisatawan-wisatawan ini benar-benar akan lebih meningkat dan benar-benar juga mereka akan lebih lama tinggal di Sulawesi Tengah dan pulang dengan membawa kesan. Mulai dari kami membuat travel pattern, kami akan mengundang semua biro perjalanan yang menyelenggarakan dan menjual jasa perjalanan untuk kita duduk bersama, membuat kembali travel pattern-nya seperti apa, karena ini ada di beberapa lembah. Kami sangat berharap dengan dicanangkannya negeri 1000 megalit antar semua lembah ini akan terkoneksi. Kami juga akan mendata dan melihat ketersediaan akomodasi yang ada di 3 lembah ini, apa yang bisa kita lakukan. Pasarnya Sulawesi Tengah ini bukan ke mass tourism, kita ke wisata minat khusus. Orangnya mungkin tidak banyak, tetapi dia rata-rata akan long stay, akan tinggal lebih lama. Dan kalau dia long stay berarti spending money-nya juga jadi lebih besar. Dan kalau dia minat khusus dan dia datang dengan hobi tersendiri, mereka rata-rata mengutamakan kepuasan. Ya, jadi sepanjang dia puas, harga tidak menjadi masalah. Jadi kita ada beberapa paket yang memasukkan kawasan megalit, itu di daerah Behoa, Lore, terus juga di Bada. Jadi kita tawarkan beberapa paket itu dari 4 hari 3 malam dan 5 hari 4 malam. Itu kita masuk wilayahnya, masuk Taman Nasional Lore Lindu, dan itu masuk di kawasan-kawasan ini megalit. Untuk paket Behoa Lore 4 hari 3 malam kita rate di 4,5 juta per pax, minimal 4 pax. Sementara kalau paket ke daerah Bada itu 4 hari atau 5 hari 4 malam itu kita sekitar 5 juta sampai 6 jutaan per pax, itu minimal 6 pax.
Jadi kami semua masyarakat adat di Campo Lore ini secara khusus di Tampo Behoa, kami menyambut baik dengan rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pencanangan Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Karena ini tentunya secara ekonomi ya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami, terutama dalam rangka menjual dalam tanda kutip kerajinan-kerajinan tangan, misalnya pembuatan kain. Dari kayu itu sangat menguntungkan kami semua. Di samping itu juga hamparan-hamparan megalit terbanyak di dataran Sulawesi Tengah itu paling banyak di dataran Tampo Behoa di Kecamatan Lore Tengah. Dampak positif dengan adanya penginapan kami di sini, kami sangat merasakan ketika ada kunjungan-kunjungan wisatawan yang sering datang ke sini, sekalipun itu tidak secara rutin, tapi sewaktu-waktu, tapi kami merasakan bahwa kami sangat terbantu dengan adanya penginapan ini, dengan kunjungan para wisatawan. Nama saya Jessica, saya dari Bogor. Ini pertama kali saya bersama teman-teman untuk berkunjung ke wilayah Poso, terutama ke Tadulako, di situs megalit di Tadulako ini. Kesan saya sangat menakjubkan ya, dengan melihat batu-batu yang ada di sini, situs-situs ada di sini, walaupun batunya tersebar di sekitar daerah sini. Tapi sangat menakjubkan dan memiliki sejarah yang begitu baik dan juga menarik untuk didengar dan juga ditelusuri lebih lanjut. Okay, I'm Kate Galido from Philippines. So I'm happy to be here to see the beautiful and very historical place like this community. I'm really happy to see the landscape, the forest, but especially I really like that people are here. So it highlights also the community protecting the forest, protecting the important megalith, the historical importance of it. Di Bandara Kertajati Selasa 11 Juli, Jokowi berpendapat aktivitas di bandara Puan Maharani memimpin jalannya rapat pengambilan keputusan terhadap RUU itu. Rajin di Kalbar, kegiatan yang dilaksanakan hingga 1 pekan ke depan. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, berbagi momen keakraban. Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Suksema! Menurut saya ya, untuk wisata megalitikum ya ini sangat berpotensi. Karena di Indonesia ini kan beragam sekali. Orang yang datang, yang saya bilang itu tadi bahwa mereka special interest. Ada yang memang orang suka datang untuk melihat sunrise, sunset, pantai. Ada orang yang memang mereka interest sekali dengan bicara mengenai megalitikum dan lain-lain. Dan megalitikum sendiri di Indonesia banyak sekali situsnya. Jadi kalau ini memang mau dikembangkan, menurut saya sih sangat berpotensi sekali. Ini supaya mempermudah balung kayu.
mengenai daya tarik megalitikum, dia kan banyak bukti-bukti peninggalannya, ada dolmen, menhir, sarkofagus dan lain-lain ya, dan itu tersebar di beberapa, seperti ada di Sulawesi, ya Sulawesi Tengah dan lain-lain. Itu menurut saya sih kalau itu dikembangkan itu bisa menjadi destinasi sendiri. Orang yang tertarik akan megalitikum dia akan datang tanpa harus membeli paket wisata yang kebanyakan ada, tetapi memang khusus untuk melihat situs megalitikum. Dan itu potensinya buat pengaruhnya buat orang lokal pun juga akan ada efeknya. Ini masuk ke dalam sektor wisata minat khusus ya. Dan megalitikum itu adalah satu sub-sub sektor, tapi sebetulnya kita juga memiliki keunggulan kalau bicara mengenai taman bumi atau geoparks. Tapi harus melibatkan juga komunitas lokal. Ini nggak bisa hanya pemerintah saja. Nah, situs-situs megalitik ini adalah warisan budaya masa lalu yang memiliki potensi yang sangat besar. Dan saya sudah melihat di beberapa tempat bisa menjadi objek wisata warisan budaya. Ini bisa dalam bentuk perkampungan misalnya. Perkampungan itu contohnya perkampungan megalitik di Flores. Bisa bentuknya artefak-artefak budaya ini kita nggak terlalu jauh di sini ada situs Gunung Padang di Cianjur dan Pokekea di Taman Nasional Lore Lindu. Ini menunjukkan tradisi megalitik seperti kubur batu dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu potensi yang bisa kita kembangkan ke depan. Kami strateginya adalah mengemas sumber daya situs objek ini dengan sebuah cerita storynomics yang terdiversifikasi dari satu destinasi ke destinasi lainnya dan memiliki diferensiasi sehingga positioning dari produk wisata budayanya ini bisa kita arahkan ke target market yang tepat. Dan kalau megalitik ini tentunya adalah yang penggemar cerita-cerita atau wisata-wisata yang berbasis sejarah budaya yang berkualitas. Kami akan all out promosikan situs megalitik ini maupun juga 10 UNESCO Global Geopark yang telah kita miliki. Tapi kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus kolaborasi salah satunya sama Antara juga dan mengemas ini dalam bentuk edutourism dan ekoturism. Dan setelah pandemi ini wisata minat khusus ternyata memberikan dampak dari segi lama mereka tinggal itu lebih panjang dan juga belanja terhadap ekonomi lokalnya sangat lebih besar. Jadi strategi khusus kita adalah bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan baik di destinasi maupun SDM-nya agar produk-produk wisata yang dihasilkan oleh destinasi berbasis wisata minat khusus ini bisa menghubungkan niat dan minat calon wisatawan dengan produk-produk yang ada di destinasi-destinasi ini. Oh, sangat besar. Jadi ini sudah terdiversifikasi dan terdiferensiasi dengan baik dan saya sudah terhubung dengan Pak Gubernur, dengan Ibu Kadis, juga dengan beberapa bupati yang ada di Sulawesi Tengah karena ini yang ada di Sulawesi Tengah ini sangat unik. Kita harus betul-betul bantu bukan hanya menyiapkan destinasinya tapi juga menyiapkan SDM-nya dan membantu mempromosikannya. Jadi sinergitas kuncinya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tapi juga melibatkan dunia usaha, akademisi, komunitas, karena kita yakin stakeholder daripada
pariwisata berbasis megalitik di Sulawesi Tengah ini sangat luas. Dan saya lihat bahwa ada peluang untuk kita kembangkan berkaitan dengan pedoman tata kelola dalam pengelolaan situs ini, dan mungkin dilihat juga dari warisan batu-batuannya, geologinya, bisa kita lihat dari biodiversity-nya, keanekaragaman hayatinya, dan keragaman budaya. Karena pada saat dulu situs tersebut lahir kan ada ritual-ritual yang dikerjakan di sana gitu. Jadi kami akan mengambil inisiatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan melalui konservasi, edukasi, dan juga pembangunan perekonomian. Karena kalau kita dorong konservasi, edukasi, tapi perekonomian tidak terbangun, maka mereka cenderung tidak akan optimal untuk menjaga situs-situs megalitik tersebut. Jadi kolaborasi ini adalah lintas instansi ya, dan kita harus upayakan ada juga penyusunan produk wisata dalam pengembangan wisata berbasis megalitik ini di Sulawesi Tengah.